Pengakuan mengejutkan Dahlan Iskan. Saya bersaksi belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan turut mengomentari mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya. Ia turut membongkar kebobrokan sistem birokrasi dalam kementerian di Indonesia. Sebelumnya kemarahan Jokowi ini dikarenakan rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga negara selama pandemi virus corona. Dahlan melalui blog pribadinya Thisway ID lantas menganalisa mengenai alasan tidak terserapnya alokasi anggaran virus corona. Ia mengaku sangat kaget saat mengetahui jika dari 75 triliun anggaran yang diberikan ke Kemenkes baru 1,53% yang dikeluarkan selama pandemi berlangsung. Padahal anggaran kesehatan 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah, kata Dahlan Iskan seperti dikutip dari laman resminya thisway.id. Kalau angka 1% itu realisasi anggaran, benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli. Di masa keterbukaan seperti ini, semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu, papar Dahlan. Berarti Februari baru diadakan tendernya. Berarti persiapan tendernya 1 bulan, itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret. Proses tender bisa terhambat besar. Kalaupun tidak terhambat, proses tender itu tidak mungkin selesai dalam 2 bulan sambungnya. Maka kalau sampai akhir Juni, anggaran baru terserap 1%, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu. Jangan-jangan para pemenang tender itu belum ada. Lebih lanjut, Dahlan membongkar bobroknya sistem birokrasi dalam Kementerian Indonesia yang dinilai menjadi penyebab anggaran Kemenkes lambat terserap saat ini. Menurutnya, selama ini pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan justru lebih banyak diambil oleh bawahan menteri, seperti Direktur Jenderal Dirjen, bukan menteri itu sendiri. Pelajaran lain, Menko boleh hebat, menteri boleh hebat, tapi pelaksanaan pemerintahan yang sungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Bongkar Dahlan, dirjen pun mendasarkan pengalaman saya terlalu sibuk dengan urusan politik atas, maka pelaksanaan kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian. Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka, sambungnya. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi, ya seperti itu. Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S2, bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya mereka ikut pendidikan singkat di negara maju, jelas Dahlan. Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut, khususnya takut melanggar aturan. Loh, bukanlah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi, sambungnya. Dan saya berani bersaksi, belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden ataupun peraturan menteri, pun perpu. Bahkan untuk mengatasi krisis COVID-19 ini, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan payung sapu jagat. DPR pun sudah praktis tutup mata mengesahkannya. Meski demikian, Dahlan mengatakan jika hal tersebut justru membuat banyak pejabat di kementerian menjadi lebih berhati-hati, khususnya dalam menyalurkan anggaran. Ia berkaca jika selama ini banyak pejabat yang tidak bersalah namun harus masuk jeruji besi karena dinilai melakukan korupsi atau tidak mentaati birokrasi yang ada. Tapi sekali lanjung sulit kembali. Terlalu banyak kasus yang tidak salah dimasukkan tahanan, mengerikan hanya dengan alasan melanggar aturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar aturan. Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur. Untuk Dahlan, anak perusahaan BUMN pun takut, apalagi di kementerian. Padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya.